Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Saya Alfian kembali bersama menemani Anda untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Masih di Lintas Makassar Pagi dalam dialog interaktif sampai jam 10 pagi. Kami bahas pagi hari ini prediksi prestasi olahraga Sulawesi Selatan di PON 20 Papua 2021. Prediksi olahraga Sulawesi Selatan, prestasi olahraga Sulawesi Selatan di PON 20 Papua 2021. Nah, sebelumnya kami juga sudah buka opini publik ya pada pukul 7 pagi tadi, dan terima kasih Anda sudah berpartisipasi. Sebentar saya masih memungkinkan Anda untuk bergabung bersama kami lewat telepon 3621853 atau 0821 34 kali 9440, dan kami akan bergabung dengan dua pembicara yang sudah hadir. Sebenarnya kami mengundang juga Kadispora, tapi sayang sekali ini sampai dari kemarin sebetulnya kami sudah berupaya untuk menghubungi, tapi belum ada tanggapan dari beliau ya. Dan kami juga masih sebentar akan tersambung dengan narasumber lainnya, Bapak Dahlan Abu Bakar dari pengurus KONI Sulawesi Selatan, dan kami saat ini sudah bersama dengan pengurus provinsi cabang olahraga dari cabang olahraga bulu tangkis, Bapak Atmam Amir ya. Baik, sudah tersambung kami lewat Zoom. Pak Atmam, bisa dengar suara saya Pak Atmam? Oke, mikrofonnya Pak Atmam mungkin dihidupkan dulu. Ya, mikrofonnya Pak Atmam masih saya lihat masih mati ini. Ya. Oke. Baik Pak Atmam. Gimana Pak Atmam kabar? Ya, alhamdulillah baik. Sehat Pak Atmam ya? Baik. Ya Pak Atmam, sebentar juga saya segera akan tersambung dengan Pak Dahlan Abu Bakar. Saya masih menunggu konfirmasi beliau ya. Dan saya pertama-tama ke Pak Atmam dulu. Ini dari cabang olahraga bulu tangkis. Beliau juga di renang Pak ya? Baik. Ya, ada dua cabang olahraga sebetulnya yang ditangani oleh Pak Atmam Amir ini di cabang olahraga renang dan cabang olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis di PON 2021 ini boleh dikatakan materinya ini cukup menarik juga Pak ya. Diprediksi bisa berprestasi untuk PON kali ini. Nah, mungkin Pak Atmam bisa menyampaikan dulu nih seperti apa persiapan yang sudah dilakukan untuk menghadapi Pekan Olahraga tahun 2021 ini, PON Papua tahun 2020 yang sedianya tahun lalu tapi ditunda untuk tahun ini Pak Atmam. Silakan. Ya, terima kasih Ya. Bang Alfian, dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Salam sehat selalu pada hari ini, dan insya Allah tetap kita menjaga kesehatan pada hari-hari berikutnya. Terkait dengan persiapan cabang olahraga bulu tangkis dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang tadi sudah disampaikan bahwa insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang merupakan penundaan dari 2020. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021. Tim bulu tangkis kita itu mengikuti seluruh nomor perorangan 5 nomor ya, tunggal putra, tunggal putri, kemudian ganda putra dan ganda putri serta ganda campuran. Kita tidak berpartisipasi pada nomor beregu putra dan beregu putri. Kita menyertakan 6 atlet sesuai dengan kuota dari pengurus pusat PBSI, 3 putra dan 3 putri. Inilah yang diramu sedemikian rupa untuk mengisi 5 nomor perorangan tersebut. Namun demikian, memang pada PON kali ini kita yakin bahwa kemampuan atlet kita itu lebih bagus dibanding atlet yang selalu lolos pada PON-PON yang lalu. Ya, dan sebagai catatan bahwa bulu tangkis Sulsel dari PON ke PON, seingat saya sejak PON Palembang 2004, Kaltim 2008, kemudian Riau 2012 dan Jabar 2012
2016 2016 itu kita selalu lolos. Namun kali ini cukup menarik karena pemain kita ada beberapa di antaranya yang pemain pelatnas, ya. Ada satu orang yang masih menghuni Cipayung sampai saat ini, ada yang mantan, ya. Sehingga dengan akumulasi dan komposisi pemain seperti itu, kita juga mulai berani memasang target, paling tidak itu kita bisa menembus semifinal. Sebagai catatan, di 2016 yang lalu itu ganda putri kita bisa lolos sampai 8 besar, ya, atau perempat final. Artinya selangkah lagi itu sudah masuk menembus semifinal. Kalau sudah semifinal itu sistem di bulu tangkis itu ada namanya juara 3 bersama. Tentu kita juga selalu berangan-angan bahwa jangan sampai di situ, tetapi target awal kita itu di semifinal. Ada komposisi pemain kita ini, ada Askar yang merupakan pemain tunggal putra Indonesia, ya, kalau dulu disebut sebagai pelatnas pertama, ya, tapi sekarang itu masih di junior, ya. Kemudian di pemain putri ada namanya Pirni Putri yang juga mantan pelatnas, ada Sofi, ya, Sofi Al-Musihara, itu juga merupakan mantan di pemain dari Jarum dan bahkan sampai saat ini masih latihan di Jarum. Jadi sebagai juga bahwa dari 6 pemain kita ini yang tinggal sebenarnya di Sulsel ini itu hanya 2, ya. Selebihnya itu berlatih di bahkan yang pelatnas ini Pak Admam berstatus sebagai juara dunia dengan campuran kalau nggak salah Pak, ya. Pemain putri itu yang ganda campuran juara dunia sebenarnya itu dari Sulsel juga, cuma dalam pelaksanaan persiapan Prapon kemarin itu tidak bergabung di Sulawesi Selatan, ya, karena terikat kontrak yang cukup ketat di Jawa Tengah dalam hal ini Jarum, sehingga kita merelakan untuk tetap berada di tim Jawa Tengah pada PON ini. Tetapi tanpa memperhatikan itu, ya, tetap kita optimis karena Indah Putri Jamil itu merupakan sektor campuran, ya. Nah, target kita ini ada di tunggal putra dengan ganda putri, ya, atas nama Pirni dan Sofi. Oke. Baik. Nah, lalu kalau Pak Admam sendiri melihat sejauh ini sudah maksimalkah yang sudah disiapkan untuk bisa menghadapi nanti untuk Oktober mendatang, Pak Admam? Sebenarnya kalau mau dikatakan maksimal, itu kita pelatih memiliki tahapan-tahapan, ya, masih sudah persiapan sudah lewat, ya, tes fisik juga sudah dilakukan. Ini sudah masuk tahap inti sampai bulan 7 bulan 8. Namun demikian tentu juga kita selalu berharap bahwa kondisi-kondisi yang ada di cabang olahraga sekarang ini perlu dimaksimalkan. Kenapa? Karena terus terang proses latihan dari cabang olahraga sekarang ini masih banyak kendala dalam hal sarana, gedung, kemudian dari peralatan lain. Ya tentu kalau kita tahu bahwa bulu tangkis ini butuh bola, shuttlecock, ya, yang tidak sedikit, ya. Dalam satu hari itu habis beberapa dos. Ya. Itu juga harus selalu diperhatikan supaya kemampuan anak-anak bisa lebih ditingkatkan. Ini yang mesti dibenahi ke depan, ya, karena ya Pak Admam. Oke. Saya ke Pak Dahlan. Pak Dahlan bisa dengar suara saya, Pak Dahlan? Ya. Belum on Pak Dahlan ke mikrofonnya, bisa di on kan dulu. Baik. Oke.
Gimana Pak Dahlan, bisa dengarkan? Ya. Oke. Silakan. Pak Atmam sudah bisa dengar saya, Pak Atmam kembali? Pak Atmam mungkin di-on-kan dulu Pak Atmam. Iya, baik. Halo. Oke, baik. Iya. Baik Pak, saya ke Pak Dahlan dulu. Baik Pak Dahlan, ini ya kita akan menghadapi multi event 4 tahunan PON 2020 yang idealnya sudah harus dilaksanakan tahun 2020 lalu, tetapi ini diundur ke 2021 Pak Dahlan. Nah, kita tentu sudah melakukan banyak persiapan di tahun sebelumnya, dan tentunya di masa pandemi ini kan ya boleh dikatakan atlet begitu banyak kesulitan, tidak ada yang namanya kejuaraan nasional, uji coba pun tidak ada, semua serba-serba terbatas. Nah, kalau KONI sendiri melihat bagaimana nantinya kita ini berjuang untuk PON 2020 ya tahun 2021 ini di Papua, Pak Dahlan. Ya, saya kira persiapan KONI yang sekarang ini kan sudah ditangani oleh Satgas. Yeah. Satgas itu terdiri atas dari KONI dan Dispora serta dari pihak pemerintah provinsi. Kita sudah lakukan tes fisik atlet sudah 2 kali berdasarkan. Dan masih akan dilakukan lagi tes berikutnya untuk meningkatkan performa mereka. Meskipun demikian, dari tes-tes awal yang dilakukan, penampilan atlet mungkin masih perlu ya. Dan seperti dikatakan oleh Pak Ratman tadi, saya kira di tengah pandemi ini latihan yang dilakukan oleh para atlet mengalami kendala, terutama dari segi fasilitas. Ya. Kemudian kita juga dibatasi oleh aturan protokol kesehatan. Kemudian juga masalah lain adalah kelengkapan peralatan prasarana latihan. Kita pahami juga sekarang kondisi yang dihadapi oleh KONI Sulawesi Selatan dan khususnya dan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan juga berimbas terhadap para atlet. Ya. Akhir-akhir ini banyak sekali permohonan yang masuk ke KONI berkaitan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para atlet, misalnya mengikuti berbagai kejuaraan, tryout. Tapi KONI juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya ya dalam kendala yang secara umum dihadapi oleh provinsi. Tapi saya melihat bahwa meskipun ada kendala seperti itu, tiap hari para atlet tidak pernah berhenti berlatih di terutama latihan fisik ya di fitness center KONI Sulawesi Selatan. Jadi hampir tidak pernah sepi tiap hari itu para atlet berlatih. Kendala yang secara umum kita pada PON nanti ini akan menyiapkan 190 ya. Sekarang ini sudah bertambah sudah 200 lebih atlet ya. Karena kemarin ada penambahan 2 cabang olahraga sesuai dengan kebijakan dari Satgas. Karena sekarang ini kan penanganan PON itu sudah ditangani oleh Satuan Tugas ya. Jadi kebijakan apapun yang dilakukan untuk pelaksanaan PON itu ada di tangan Satgas. Bertambah dengan adanya kalau tidak salah voli dengan menembak. Menembak dulu kan tidak sesuai dengan kategori KONI yang disepakati dalam rapat anggota itu tidak masuk dalam kriteria ya. Tapi kemarin ada kebijakan dari Satuan Tugas menembak akan ikut bersama dengan bola voli.
saya kira. Oke, baik. Nah, kalau KONI sendiri, nah setelah adanya Satgas ini, apa yang lebih peran apa yang kemudian diambil oleh KONI Sulawesi Selatan, Pak Dahlan? KONI akan kembali untuk menangani masalah-masalah keorganisasian kan, yang menjadi kegiatan rutinnya. Karena ini jangan sampai semua yang berkaitan dengan PON itu diserahkan ke satuan tugas ya. Yang memang meskipun sebenarnya sebagian dari personelnya ada juga di PON, tapi selalu harus dikoordinasikan dengan satuan tugas. Jadi supaya tidak terjadi tumpang tindih. Ya, kebetulan juga selama Sekretaris Umum ini dalam perawatan saya dipercayakan untuk mengambil alih seluruh kegiatan itu. Maka semua kegiatan yang berkaitan dengan PON itu dikoordinasikan dengan satu tugas. Pak Dahlan, targetnya kan ini kan 10 besar Pak Dahlan ya. Dengan melihat persiapan, dengan melihat upaya yang sudah dilakukan, bagaimana kemudian cabang olahraga ini dengan 10 besar ini, apakah optimis bisa diraih begitu Pak Dahlan? Ya, kita memang harus selalu optimis. Kita berharap bahwa setiap cabang olahraga meraih 1 medali emas saja sudah cukup. Itu sudah cukup melewati target kita sampai 10 besar. Ya, kalau misalnya kita mengirim sampai 31, ya jelek-jeleknya nanti mungkin sampai dapat 25 atau 26 ya. Mungkin kita sudah dapat 10 besar. Memenuhi 10 besar. Oke. Mas, kalau masing-masing cabang olahraga yang diprioritaskan begitu Pak Dahlan ya? Iya, diprioritaskan, harus ngotot untuk merebut 1 medali emas. Oke. Baik. Belum lagi yang lain yang dapat 2 ya, seperti mungkin karate. Ya, Pak Admam sendiri melihat kalau bulu tangkis dengan yang ada saat ini ya, kemudian juga ada di renang begitu ya, Pak Admam. Anda sendiri melihat bagaimana peluang-peluangnya Pak Admam untuk PON ini? Ya, khusus untuk bulu tangkis, ya seperti prediksi-prediksi tadi, ya kita berharap bahwa kita menorehkan sejarah pada PON Papua kali ini, ya dengan materi komposisi materi atlet yang cukup bagus, ya. Kita prediksi sampai di perunggu, ya sesuai dengan kesepakatan dengan KONI juga pada diskusi beberapa bulan yang lalu terkait dengan prediksi-prediksi medali setiap cabang olahraga, ya karena kita memang harus meyakini bahwa bulu tangkis kalau kita berbicara di luar Pulau Jawa kita masih bisa bersaing. Nah, cuma persoalannya kemudian bahwa hampir seluruh atlet pelatnas yang bukan pemain dunia itu kembali ke daerah membela daerahnya masing-masing, ya sehingga itu ada plus minusnya. Peluang kita tetap ada karena ada atlet kita juga di pelatnas, tetapi di sisi lain komposisi pemain yang hanya 1 orang misalnya di pelatnas tentu berbeda dengan atlet-atlet yang ada di klub-klub yang ada di Jawa yang memang banyak lah, ya. Bahkan karena banyaknya ada yang keluar membela daerah lain karena tidak tertampung di daerahnya, tapi itu melalui proses ya sah juga. Sementara saya menyeberang ke renang karena kebetulan saya juga salah satu pengurus di situ. Tumpuan kita itu di setiap PON. Renang Indah. Di renang, ya. Renang Indah. Ya. Dengan kemampuan anak-anak kita, adik-adik kita yang sebagian besar juga pemain-pemain baru, atlet-atlet yang baru terjun di PON ini, tetapi kualitasnya juga tidak kalah dengan senior-senior. Ini mungkin pertanyaan masih bisa nggak mengikuti nanti jejak dari Selvi Meloa ini? Ya, kita berharap ada 1-2 atlet yang kemampuannya meskipun belum sama dengan
Iya. pelatihnya Selvi Meloa, tetapi dengan sentuhan dari pelatih Selvi Meloa dan pelatih dari Jepang Soko Ono, kita berharap beberapa bulan persiapan ke depan ini bisa menyamai, ya, bahkan melalui bisa mengikuti jejak Selvi dalam hal persaingan berebut medali. Tetapi untuk prediksi saya di PON kali ini kita berharap pada nomor tim dan nomor duet. Ya. Sayangnya memang karena kemampuan itu tidak bisa kita ukur sekarang karena tidak ada ajang tryout, tidak ada kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan oleh semua cabang olahraga, bukan cuma bulu tangkis dan renang indah. Kelemahan kita di Sulawesi Selatan karena kemampuan atlet kita ini sudah mencapai tahap maksimal. Tidak ada tolak ukurnya sekarang. Ya, bulu tangkis paringnya sudah jauh di bawah, renang indah apalagi hanya terputar di komposisi dan formasi yang ada di situ. Sehingga kemampuan kita susah diukur karena tidak berhadapan dengan pemain-pemain yang memang lebih tinggi atau bahkan sama menyamai dengan kemampuan kita. Ya, beda kalau di Jawa, kalau kita bicara bulu tangkis, ya banyaklah event yang dia lakukan meskipun itu masih dalam taraf internal. Di klub saja melakukan simulasi itu sudah maksimal, sudah banyak. Ini tidak ada, apakah beberapa bulan ke depan ini Pak Adman tidak ada keinginan untuk mungkin bisa melakukan tryout paling tidak di Jawa lah begitu, untuk mencari lawan yang lebih sepadan atau mungkin juga lebih di atasnya? Ya, ada perencanaan kita seperti itu ya di bulu tangkis. Sementara kita melobi di Bali, di sana ada pusat pelatihan daerahnya, pusat pelatihannya atau pusdiklatnya Bali. Kemudian di Jawa Tengah juga dengan Jawa Barat dan Tiara kita sudah melakukan koordinasi. Cuma memang di sana juga masih hati-hati karena dia dalam bentuk camp, ya banyak atletnya. Jadi ketika menerima orang luar juga ya kembali ke persoalan tadi, ke protokol kesehatan. Tetapi kalau kondisi memungkinkan kita siap-siap saja. Ya, Pak Dahlan, ini masalah tryout kan yang menjadi tolak ukur begitu ya, uji tanding. Nah, bagaimana cuman atlet hanya sudah dikatakan Pak Adman tadi sudah mencapai puncak performa, tetapi kemudian tidak ada tolak ukurnya. Ini kan yang menjadi persoalan juga, bagaimana kemudian bisa memetakan kekuatan atlet-atlet yang ada saat ini begitu. Nah, dengan rentan waktu yang masih ada beberapa bulan sampai dengan Oktober ini masih memungkinkan nggak kemudian KONI nanti bisa memfasilitasi atlet lewat Satgas untuk mana yang kira-kira penting ini untuk mengikuti tryout ya, ataukah juga uji tanding begitu, di paling tidak ya di dalam negeri lah, di tempat-tempat lain mungkin yang memiliki kekuatan ataupun kemampuan setara atau mungkin ada yang di atasnya begitu Pak Dahlan. Ya, tryout itu merupakan tolok ukur ya, tolok ukur dari kemampuan atlet. Ya, seperti dikatakan oleh Pak Adman tadi, kesulitan kita di sini adalah masalah lawan tanding atau sparring tanding untuk mengukur kemampuan atlet kita. Di sini kita harus terbang, harus pesawat, naik kapal laut, dan itu makanya di Jawa dengan kereta api mereka bisa menyeberang, bisa berpindah tempat, itu kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, seperti juga tadi dikatakan oleh Pak Adnan bahwa daerah masih belum mau menerima kunjungan berkaitan dengan COVID ini kan, apalagi di Jawa itu kencang-kencang sekali itu penyebaran COVID ini. Di anggaran persiapan PON memang kita sudah alokasikan untuk kebutuhan tryout para atlet. Ya, kemarin juga saya sempat dibisiki oleh Kadispora bahwa permohonan Satgas KONI berkaitan dengan persiapan yang khusus untuk atlet itu Satgas ya, beliau sudah
Kalau nggak salah sudah disposisi, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama akan segera turun itu. Nah itu yang selalu menjadi kendala buat kami di KONI. Ya, terus terang di KONI itu dengan kondisi ya pada tahun 2019 tidak pernah memperoleh dana hibah itu kewalahan. Saya kira Pak Atman juga tahu itu. Ya. Baik. Dan nanti pada tahun 2020 ya, itu pun hanya seberapa ya. Sementara kegiatan di KONI kan tidak pernah berhenti. Ya. Belum lagi kegiatan rutin organisasi. Ya. Nah, ini menjadi masalah. Tapi kita berharap ada percepatan dilakukan oleh pihak penentu kebijakan di pemerintah provinsi sehingga membantu para atlet ini bisa melakukan ya paling tidak tryout ke daerah yang sudah bisa menerima. Ya. Karena memang ya, dari dulu saya kira terutama kendala utama kita di luar Jawa itu adalah masalah tryout, mencari lawan tanding. Ya. Padahal lawan tanding seperti itu merupakan tolok ukur untuk melihat sejauh mana kemampuan para atlet kita. Baik. Kalau kita melakukan lawan tanding antar sesama di Sulawesi Selatan, saya kira jelas tim PON ini kan masih jauh lebih di atas. Tapi harus diukur dengan dari daerah lain. Biasanya juga banyak sekali kejuaraan menjelang PON sebagai ajang antara ya. Tapi dengan adanya COVID ini ya, agaknya sepi-sepi juga. Betul. Selain karena sepi, juga daerah-daerah juga terjebak oleh refocusing tadi itu. Pemotongan anggaran, betul. Ya, jadi saya kira apalagi kemarin itu Presiden sudah menekankan lagi lebih melihat hal-hal yang prioritas. Tapi mudah-mudahan olahraga ini terutama PON merupakan salah satu kegiatan yang tidak dimaksudkan oleh Presiden. Mudah-mudahan dari refocusing juga anggarannya begitu. Prioritas ya. Baik. Ya, padahal Pak Atmam, ini jam 7 tadi kami sudah buka opini dari banyak pendengar. Ada banyak pendengar yang masuk rupanya. Tertarik untuk memberikan tanggapan. Saya bacakan salah satunya nih lewat WhatsApp tadi dari Pak Kiki di Sinjai. Sulsel punya potensi dan kemampuan untuk berprestasi asalkan dikelola dan dibina dengan baik. Kita punya segudang bibit atlet dan punya kemampuan. Kekurangan kita yaitu perhatian dari pemerintah ya, baik dari pemerintah provinsi maupun juga pemerintah kabupaten kota. Kayaknya olahraga ini masih sedikit agak dikesampingkan begitu ya. Dan untuk meraih sebuah prestasi harus dilakukan dengan persiapan yang berkesinambungan, juga harus butuh dana. Nah, ini juga tadi yang banyak disampaikan lewat telepon langsung ya. Kayaknya memang kurang perhatian dan dukungan anggaran terkait dengan peningkatan olahraga Sulawesi Selatan ya. Dari Pak Wibi di Makassar mengatakan bahwa kurangnya anggaran ya yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk peningkatan olahraga di Sulawesi Selatan. Ini rata-rata memang menyoroti masalah bagaimana keberpihakan ataupun juga anggaran ya, political will, goodwill dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Ini juga kebanyakan dialami oleh pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan, sehingga kemudian olahraga di Sulawesi Selatan itu kayaknya boleh dikatakan cukup stagnan pertumbuhannya begitu untuk perkembangan prestasinya dalam beberapa tahun belakangan ini. Bagaimana Pak Dahlan menilai? Ya, saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Kiki dari Sinjai itu ada benarnya ya. Apalagi kita di Sulawesi Selatan itu tidak begitu banyak BUMN yang dapat mendukung sebagai sponsor. Yang biasa mendukung di sini ya paling tidak ya Bang Sulsel, Tonasa, Vale. Vale juga kadang-kadang. Itu kita hanya seputar itu aja dibandingkan dengan Pulau Jawa itu jauh lebih banyak. Pada waktu rapat Ketua Umum KONI Pusat dengan beberapa seluruh KONI di Indonesia beberapa hari yang lalu disebutkan persiapan jumlah KONI termasuk dari segi anggaran.
memang ada kendala yang dihadapi oleh KONI seluruh Indonesia berkaitan dengan mekanisme anggaran dana hibah itu dikeluhkan oleh banyak KONI. Yang saya ikuti dari seluruh KONI itu yang tidak ada masalah dengan kaitan birokrasi itu adalah Jawa Tengah dengan DKI. Jawa Tengah itu nanti untuk PON mereka menyiapkan 100 miliar. Ya, kita itu kalau dibandingkan dengan kita di sini ya itu seperlimanya. Sulawesi Selatan seperlimanya. Oke. Sayang sekali. Jadi saya kira kalau kita mau ya, betul yang dikatakan oleh Pak Kiki atau Pak Wibi ya, Wibisono, bahwa Sulawesi Selatan pun banyak sekali atlet. Tapi banyak atlet kita lari keluar, contoh saja sepak bola kan. Irfan Jaya itu dari Bantaeng. Hasil produk dari Porda. Hasil produk dari Porda Bantaeng. Diambil Surabaya. Pertanyaannya mengapa PSM tidak mengambil itu padahal dia pemain bintang. Dan ternyata kita juga baru-baru ini kan kita tampil dengan seluruh pemain lokal. Betul. Kan? Ternyata bisa. Saya dari dulu sudah katakan bahwa kasih biaya transfer tinggi-tinggi untuk pemain lokal kalau dia tidak main dengan kesetanan di tim. Kenapa kita harus bayar dengan orang asing? Orang asing itu selesai satu musim, dia tidak betah di satu tim, dia pindah lagi. Pemain lokal kan tidak kalau kita layani dengan baik. Terbukti luar biasa penampilannya. Cukup banyak atlet kita begitu yang pindah ke daerah lain begitu Pak ya. Mungkin masalah kesejahteraan, kepastian juga di Sulsel. Kesejahteraan. Ya. Untung sekarang ini pemerintah provinsi sudah mulai memberi perhatian kepada mereka yang berprestasi dengan mengangkat mereka menjadi PNS. Ya. Kemudian juga saya sudah menerima surat dari pihak Kapolda dan memberikan dokumentasi tentang adanya perekrutan anggota dari atlet prestasi itu juga merupakan salah satu niat baik dari pemerintah meskipun mungkin ya belum maksimal. Tapi yang perlu adalah bagaimana kita membibit dari bawah gitu supaya atlet kita itu bersemangat gitu. Baik, Pak. Saya kira kalau tiap kabupaten kota di Sulawesi Selatan menyiapkan satu saja pemain bintang itu sudah berapa? 24. Baik. Ya, Pak Dahlan, kalau kita mungkin melihat dari urutan prestasi Sulsel, PON 2008 peringkat 6, PON 2012 peringkat ke-7. Kemudian Jawa Barat ini yang paling buruk. Ini sampai peringkat ke 2012 begitu. Ini tadi beberapa pendengar juga Pak Adman, Pak Dahlan juga menyoroti Sulsel juga harus bagaimana memperhatikan faktor eksternal begitu ya. Iya, ada beberapa pendengar tadi harus perhatikan kita faktor eksternal. Jangan sampai kemudian faktor eksternal ini juga menjadi biang masalah kemudian Sulsel agak sulit untuk berprestasi. Faktor eksternal kan kita tahu bahwa di olahraga juga kerap kali faktor non teknis kan menjadi penentu begitu ya. Mungkin sudah main bagus, mungkin karena olahraganya ini bukan merupakan olahraga terukur. Nah, jadi mungkin ada yang bermain lah. Dalam tanda kutip ada yang bermain di belakangnya begitu. Ini bagaimana kemudian antisipasi seperti ini begitu. Ini kan biasanya, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan, saya tidak ini dalam kutip mungkin biasanya tuan rumah mungkin lebih banyak diuntungkan begitu. Nah ini kan perlu antisipasi juga nanti ke depan bagaimana supaya hal-hal ini jangan sampai kemudian merugikan kita begitu. Seperti yang dialami tahun 2016 lalu. Ya Pak Dahlan dulu silakan. Ya, jadi prestasi kita di PON Jawa Barat itu termasuk yang kurang menarik, kurang nyaman ya, karena berada di peringkat 12. Dari sejarah PON yang kebetulan saya sedang menulis buku KONI Sulawesi Selatan. Peringkat Sulawesi Selatan pada 2016 itu ya katakanlah yang paling tidak nyaman. Kita selama ini paling tinggi 10 ya. Di bawah kita pernah 4 pada tahun 1981. PON ke-10. Ya. Itu prestasi yang luar biasa. Nah, masalah non tenis itu adalah satu kendala yang bagaikan apa ya? Selalu yang menyantui setiap kontingen pada setiap melakukan menghadiri PON, mengikuti PON. Terutama ya maaf saja tidak menuding tuan rumah.
rata-rata tuan rumah di Indonesia itu selalu diuntungkan. Iya. Ya. Kita lihat saja ya. Indonesia pun kalau jadi tuan rumah bisa juara SEA Games, bisa. Aha. Bisa. Jangankan PON, Indonesia aja jadi tuan rumah SEA Games itu bisa peringkatnya jauh lebih baik, bahkan di peringkat pertama. Waktu di Asian Games juga baru-baru beberapa tahun lalu juga peringkatnya jauh lebih bagus. Jadi ini kelihatannya belum ada kiat untuk mengantisipasi ini non teknis, karena dia muncul dengan meskipun ada model-model dulu yang sudah konvensional, tapi juga ada trik-trik baru itu macam-macam. Ya, tetapi Pak Atman juga tahu itu, tapi tidak ada daya dan upaya untuk melakukan itu. Apalagi nanti kalau di Papua nanti saya tidak bisa bayangkan. Ini bisa Contoh ini kita mulai merasakan bahwa berkaitan dengan akomodasi. Seluruh kontingen itu tidak boleh memilih sendiri akomodasi, mereka harus ditentukan. Itu kita sudah pandang itu sebagai bentuk salah satu trik non teknis supaya tim-tim ya, apalagi nanti tim kuat ya. Jadi macam-macam, misalnya ada cabang olahraga yang kita menjadi andalan kita ya, yaitu dansa. Iya. Dansa. Itu tuan rumah enggak sediakan. Karena dia berpikir bahwa tidak punya atlet di situ. Itu kan politik olahraga. Padahal sebenarnya kalau sarana ini cukup bisa begitu ya. Itu kan mudah saja, dia tidak terlalu tidak menuntut sarana yang hotel pun bisa. Ada ruang yang lebih besar, dia. Oke. Kultur pun juga tidak menentukan ya. Di Indonesia kan banyak. Kultur pun juga di Papua tidak terlalu Pak ya. Kalau dansa. Ya. Itu juga yang membuat kita agak sedih ya, karena cabang olahraga andalan kita tidak diikutkan ke PON ya, gara-gara tuan rumah tidak memiliki atlet. Padahal sebenarnya dia bisa saja menyiapkan itu, tapi dia berpikir sudah lebih bermikirkan enggak usah disiapkan, diadakan di PON Papua gitu. Oke. Itu masalah yang antara lain ya. Karena itu politik olahraga itu dalam. Iya. Iya, gimana Pak Atmam? Kalau mungkin bulu tangkis terenang ini nggak terlalu gitu Pak ya? Kalau masalah-masalah non teknis ini. Iya. Ya, sebenarnya kalau faktor non teknis di renang dengan bulu tangkis terlalu subjektif. Ya. Kenapa? Karena semua lewat angka-angka. Ya, lewat angka. Cuma memang yang selalu menjadi sorotan ini adalah mobilisasi atlet atau perputaran atlet. Banyak, jadi kita sudah prediksi lebih dulu bahwa di provinsi tertentu tidak melakukan pembinaan, tetapi ketika menjelang prapon itu sudah mengambil beberapa pemain yang sudah terlatih di klub. Jadi modelnya dia lebih awal sebelum terlaksananya PON. Kenapa? Karena kalau sudah masuk wilayah PON itu sudah jelas sekali terjadi di lapangan. Kewenangan wasit juga dengan panitia atau siapa saja untuk berpihak pada kelompok tertentu itu minimal sekali, jarang terjadi. Di bulu tangkis itu kan hanya persoalan kecurangan itu kan hanya persoalan out dan keluar. Hakim garis. Tapi kalau nanti di kalau di PON nanti ini apakah nanti akan menggunakan teknologi ini kan jadi pertanyaan juga Pak. Apakah sudah ada niat dari PBSI untuk menggunakan teknologi begitu? Sebenarnya kalau persoalan teknologi itu sudah ada di Indonesia challenge. Cuma persoalan sekarang adalah peraturan BWF itu tidak menganjurkan seperti itu. Ya bukan tidak menganjurkan, tapi aturannya itu hanya sampai di Super 1000 ya, semacam All England, Indonesia Open. Di bawahnya itu tidak diwajibkan. Kita tidak menggunakan itu. Ya makanya hanya diperketat di persoalan masuk dan keluar tadi untuk out dan in.
ya. Jadi dan itu kan tidak semua pukulan ada Iya. sih, ya kan. Jadi kalau kemampuannya memang sudah bagus, ya itu minimal sekali. Kalaupun ada dalam satu kejuaraan itu hanya satu atau maksimal 2 kali ada insiden protes seperti itu. Kenapa? Karena rata-rata atlet itu sudah mengalami di setiap event yang dia lakukan, yang dia ikuti, meskipun dia melihat itu bola masuk, tetapi kalau linesman wasit menyatakan Tidak. keluar, dia cukup memahami itu. Kenapa? Karena itu dilihat dengan mata telanjang. Kecuali kalau challenge memang itu Menggunakan teknologi murni. ya, menggunakan Iya. teknologi, itu pun juga kan dibatasi kan, tidak semua pukulan yang menimbulkan pertanyaan itu dibuka challenge-nya, itu hanya maksimal 2 kali dalam satu set. Ya, itu dibatasi semua, karena kalau semua dilakukan dengan challenge, ya mungkin lebih banyak menunggu hasil challenge itu daripada permainannya sendiri, ya kan. Nah, apalagi kalau misalnya permainan tidak berimbang, ya kita tidak perlu challenge. Kalau kita misalnya ketinggalan 5-15, kemudian yang 5 ini selalu meminta challenge, kan ya, buat apa juga kan. Karena ya, rata-rata challenge itu kan kalau kita lihat di televisi Berimbang. Iya. ya itu yang pada skor-skor yang berimbang atau saat-saat kritis. Kalau jauh ya mungkin dia merasa bahwa ada yang berbeda dengan pendapatnya di pemain dengan keputusan Iya. wasit, dia tidak ambil. Kenapa? Karena itu akan tidak ada gunanya juga kan. Ya. Baik. Ya, ini terkait dengan stimulus nih Pak. Stimulus yang diberikan kepada atlet ini kan penting juga. Bagaimana kemudian atlet bisa bersemangat untuk berlatih, punya motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi. Nah, Pak Atmam sendiri bagaimana dengan stimulus-stimulus yang diberikan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini untuk para terutama atlet bulu tangkis dan juga renang ini, Pak? Sebenarnya kalau kita mau terus terang bahwa stimulus Iya. itu sudah ada honor bulanan, tetapi sepanjang 2021 ini yang merupakan tahap persiapan masuk di persiapan inti, maksud saya masuk di PON, itu sudah tersendat lagi. Bahkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, biaya pelaksanaan latihan juga ini sampai sekarang belum jelas. Terakhir ini kita cuma diminta oleh teman-teman di Satgas untuk memasukkan pembiayaan, ya proposal lah istilahnya, mengenai persiapan kita, latihan, kemudian apa kebutuhan-kebutuhan kita sampai di pelaksanaan PON. Ya, kalau kita membandingkan Pak, karena saya terlibat dalam beberapa PON sebelum-sebelumnya, sebenarnya pada bulan inilah sebenarnya itu sudah masuk tahap TCO, ya. Di Jawa Barat kemarin ini kita 6 bulan sebelum PON itu sudah masuk itu, dan hasilnya kan kita lihat bahwa dengan persiapan yang cukup serius saja belum tentu kita mendapatkan hasil yang maksimal. Apalagi kalau seperti sekarang, seperti yang disampaikan oleh Pak Dahlan, kita tahu persis bahwa kondisi daerah kita ini itu tidak pasti, ya, tidak pasti dalam hal penganggaran, seperti apa anggarannya Satgas dalam menangani PON ini dan seterusnya. Ini kan mestinya sudah ada komitmen kita lebih awal bahwa pelatih itu haknya seperti ini, atlet itu seperti apa, kemudian proses-proses latihan itu seperti apa tanggungannya Satgas, ya. Nah, belum ini teman-teman yang menggunakan peralatan yang cukup canggih, yang menggunakan peralatan pendukung, peralatan yang besar, ya, seperti layar, selancar, balap motor. Itu kan menggunakan teknologi yang tidak murah begitu. Nah, ya tidak murah. Kalau kita ketinggalan, biar skillnya bagus, peralatannya kurang bagus, tidak mendukung. Ya, jadi itu kan mendukung. Kalau kita di bulu tangkis, merek raket dengan harga raket itu sepersekian persen saja pengaruhnya. Yang banyak itu hanya teknik, strategi dan kemampuan pemain itu. Tapi kalau cabang olahraga yang penunjangnya adalah peralatan, alat atau peralatan, susah juga biar bagus. Kita memiliki atlet handal kalau kita tidak memiliki peralatan yang sama dengan yang memadai, seperti dayung misalnya. Atletnya bagus, tapi kalau perahunya berat, sementara di daerah lain perahunya cukup ringan. Termasuk juga ini, saya tanggapi sedikit teman tadi, Pak Kiki dari Sinjai dan sekitarnya. Memang kenapa banyak kendala seperti itu? Hampir semua daerah di luar Jawa ini memang
perhatian pemerintah. Bukan tidak ada sebenarnya, ada, cuma persentasenya yang kecil. Ya. Keinginan kita di olahraga itu sangat tidak memenuhi keinginan dari pemerintah. Ini akibat apa? Bahwa alokasi anggaran di olahraga itu tidak jelas. Hanya persoalan prioritas dari daerah masing-masing. Beda kalau di sektor pendidikan misalnya, itu ada alokasi dana 20%. Kenapa tidak pemerintah tidak menetapkan juga, tidak usah sampai 20%, 2% saja kita minta. Itu sudah sangat maksimal. Ya, sudah maksimal sekali. Bahkan 1, sekian saja itu sudah. Yang jelas intinya adalah ada kejelasan di sektor olahraga ini bahwa ini juga adalah salah satu ajang untuk mengharumkan nama daerah. Ya, bayangkan kalau ada satu daerah seperti kemarin di bulu tangkis ini, Indah Putri kita perkenalkan di mana-mana, dia sampai tembus juara dunia. Ini kan bukan hal yang mustahil. Jangan kita berpikir bahwa kita berasal dari daerah terpencil kita berprestasi. Semua ada cara. Ya, saya kira seperti itu. Ya Pak Dahlan, masalah stimulus, masalah peralatan ya. Ini kan masalah peralatan kan dari setiap PON menjadi persoalan. Biasanya kan atlet sebelum berangkat, beberapa bulan sebelum berangkat, ini peralatan baru ingin dibeli begitu. Sehingga kayaknya mereka pun untuk menyelesaikan peralatan kan juga butuh waktu begitu. Nah, belum lagi Pak Dahlan, ini kan kemarin juga kalau nggak salah masalah stimulus kan sempat ada persoalan dengan Pertina ini. Ini kan sebelumnya saya ingin mengumum Pertina tapi belum ada tanggapan dari Pak Adi Rasyid Ali ini. Ya gimana mungkin ini Pak Dahlan untuk menengahi ini? Ya, kita sebenarnya pada tahun 2018 itu sudah melakukan program sosial prima. Sama dengan dikatakan oleh Pak Atman tadi, kita sudah siapkan tiap bulan itu ada honor transport. Tapi begitu 2019 dipotong, ya sudah buyar. Padahal program sosial prima itu meniru program yang kita lakukan ketika di PON Kalimantan Timur, ya, di mana kita berhasil naik pada urutan 6 itu ya. Kita sudah meniru seperti itu. Sudah rapi sekali masalah itu. Atlet sudah sangat rajin berlatih karena mereka disiapkan transport rutin, pelatih dan sebagainya. Ya. Tapi begitu 2019 situasi berubah, semua buyar lagi. 2020 datang juga COVID-19, masalah lagi. 2021 datang lagi masalah yang lain. Ya. Jadi kita ini sebenarnya ya tidak bermaksud mengeluh ya, tapi ini hanya untuk menjelaskan betapa begitu banyak kendala yang kita hadapi. Perhatian seperti dikatakan oleh Pak Atman benar itu, bahwa perhatian pemerintah di Sulawesi Selatan itu ya ada, cuma tidak sesuai dengan diharapkan, karena ya nanti mungkin olahraga ini rame nanti kalau udah mau porprov, Porda. Padahal sebenarnya dari awal itu saya selalu katakan kalau ke daerah itu ya memberitahu kalau mewakili KONI, saya katakan kepada para pengurus KONI, tolong misalnya kalau ada teman di DPR, beri pemahaman kepada mereka. Olahraga ini kan hajat hidup masyarakat kita, hobi masyarakat kita. Olahraga ini yang dapat membuat bendera merah putih berkibar di luar negeri. Berbeda dengan dilakukan anak-anak itu kan pelecehan saja sebenarnya. Tapi olahraga membuat salah satu kegiatan yang dapat mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Kebanggaan kita. Dengan presiden ya. Jadi bayangkan kalau misalnya seorang atlet kita berprestasi luar biasa, kita kasih contoh juga dengan Muhammad Sohri di NTB itu. Siapa yang mengenal dia? Tidak ada, tapi begitu dia menjadi juara semua kenal junior itu, semua menjadi viral, betul. Kan? Nah ini kalau pemain kita juga seperti itu dari awal, aduh luar biasa. Saya yakin di Sulawesi Selatan itu banyak sekali atlet. Ya. Satu aja sih ya, di setiap daerah itu kalau dia mampu dibiayai secara all out, saya kira yakin dia akan tampil semaksimal mungkin.
Ya, Saya kira. ini Pak, lalu bagaimana kemarin ini kan sempat terdengar kabar bahwa ada sedikit persoalan dengan Pertina terkait dengan stimulus atlet ini. Riko, kalau nggak salah Riko ya? Ya, saya Mungkin kejelasannya tidak kurang paham dengan itu karena langsung ke jajaran Pertina. tinggi KONI saya tidak masuk ya. Jadi Iya. mungkin ya tidak tahu masalah. Oke. Tapi kalau ini masih tetap lancar stimulusnya buat atlet Pak ya? Masih tetap untuk saat ini. Ini terintilai sama yang Pak Atmam katakan karena jangankan untuk atlet, untuk rutin KONI aja. Jadi kita berkantor itu ya enggak tahu ya, karena banyak juga kan kebanyakan selain seperti saya kan sudah Purna Bakti, jadi enggak itu jadi masih itu. Yang lain rata-rata banyak yang Purna Bakti dan PNS juga, jadi mungkin dari segi kesulitan itu tidak. Tetapi bagi atlet dan bagi karyawan itu kan ada 10 orang kan. 10 orang itu juga perlu diperhatikan. Selalu katakan bahwa di KONI juga ada kehidupan, ada orang yang harus dihidupi gitu. Tapi mau diapa, kita juga memahami kondisi Sulawesi Selatan saat ini ya. Serba sulit. Masa-masa sulit ya. Jadi baik, di tengah keterbatasan waktunya ini tinggal berapa bulan lagi nih? Mungkin sekitar 5 bulan lagi, nggak sampai ya, sampai Oktober ini. Apa yang akan dipush, akan ditekan oleh KONI sini Pak Patma, Pak Dahlan, silakan. Ya, saya kira karena PON ini semua sudah diambil alih oleh Satgas. Jadi kebetulan ya di KONI juga ada Wakil Ketua Satgas Pak Prof Musakir, yaitu yang selalu intens berkomunikasi dengan Pak Rum selaku. Jadi ada dua bagian yang untuk mempermulus kegiatan di Satgas itu. Yang satu dari kubu KONI adalah melalui Pak Rum. Kemudian dari kubu Dispora itu ada selain Pak Erwin sendiri, Erwin Asis, juga ada Pak Sriadi ya. Itu jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan KONI, kita komunikasi dengan Pak Rum. Apalagi Pak Rum kan sudah lama pernah di KONI, jadi beliau tahu apa betul. Oke. Baik. Ini untuk memperhatikan kesiapan atlet kita yang akan datang. Baik. PON di Papua itu kalau tidak salah saya lihat pada waktu kita Zoom yang terakhir ini akan berlangsung 2 Oktober sampai tanggal 15. 2 sampai 15 Oktober. Jadi kita tidak hitung lagi Oktober. Sampai September aja. Baik. Ya, gimana Pak Atmam untuk beberapa bulan ke depan ini ya dengan persiapan yang ada? Ya, kami dari cabang olahraga, karena ini adalah satu kesatuan, saya tidak hanya berbicara tentang bulu tangkis, tapi secara keseluruhan yang merupakan anggota kontingen dari Sulsel, tentu kita berharap bahwa ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah ke depan. Kita berharap bahwa tim Satgas ini kembali melakukan koordinasi yang cukup intens dengan pemerintah provinsi, karena kami juga paham bahwa banyak yang ingin kita lakukan, tetapi persoalannya sekarang adalah persoalan anggaran itu belum jelas dari pemerintah provinsi, dari melalui Dispora dalam hal ini. Kenapa? Karena ada 2 hal yang perlu kita harus tidak lanjuti dengan cepat, yakni insentif dari atlet, pelatih, mekanik, asisten, dan seterusnya. Kemudian mengenai persoalan peralatan pertandingan, ya. Terang kalau kita bicara renang dengan bulu tangkis, kami ini sudah mengutang misalnya di kemudian di Gor seperti itu, ya kan? Siapa yang mau menang kemudian? Masa kita yang berlatih, kita juga yang bayar. Kemudian mengenai persiapan intens, TC dan seterusnya, ingat bahwa ini sudah hampir masuk bulan 4. Kalau kami di cabang olahraga, kita tidak menghitung lagi bulan
sudah masuk bulan Ramadan. Intensitas dari latihan juga mengalami penurunan. Jadi yang kami hitung itu adalah di bulan 6 sebenarnya. Bulan 4, bulan 5 kan pertengahan Lebaran. Tidak mungkin setelah Lebaran langsung lagi, ya kan? Ya, pasti bulan 6, bulan 7, bulan 8. Jadi persiapan itu pun kalau apa yang saya sampaikan tadi dalam hal ini penganggaran dari pemerintah juga sudah bisa turun, berarti kita hanya bersiap di bulan 6, 7, 8, praktis 3 bulan. Ya. Kalau kita berhitung dari program latihan, ya mudah-mudahan pelatih bisa meramu dalam 3 bulan. Tapi kalau kita berbicara dengan teori keolahragaan, ya kita agak susah langsung menaikkan dengan intensitas yang cukup tinggi sebelum pertandingan berlangsung. Oke, baik. Sudah jam 10 ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya kita menunggu nanti seperti apa prestasi atlet kita. Kayaknya mungkin di Papua, wah ini jarak yang cukup jauh juga ke sana. Tidak ada dukungan. Padahal sebetulnya kalau KKSS keluarga besar keluarga Sulawesi Selatan di Papua itu cukup besar loh, Pak Admam, Pak Dahlan ya. Sangat besar perantau di sana. Ya, tapi ya mudah-mudahan paling tidak ada dukungan moral lah nanti ketika tim Sulsel bertolak ke sana, ada dukungan moral saya yakin ya dari masyarakat Sulawesi Selatan yang berada di tanah Papua, terutama di Jayapura ini cukup besar warga Sulsel yang ada di sana. Baik, Pak Dahlan, terima kasih Pak Dahlan. Pak Admam, terima kasih Pak Admam. Terima kasih Pak Dahlan. Ya, sudah bergabung bersama RRI pada pagi hari ini ya. Lain waktu, lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dengan diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekian untuk dialog kita dialog interaktif pada pagi hari ini Lintas Makassar Pagi. Saya Alfian bersama Pak Admam, Pak Dahlan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Lintas Makassar Siang.